Jadi ketika seorang anak dekonstruksi atas apa yang dia lihat terus diucapkan ini, tetapi di sistem pendidikan formal, ketika dekonstruksi pasti keliru, pasti enggak sayang bukan itu yang benar namanya ulah ya, bukan cacing. Kalau cacing itu wah panjang, anak itu akhirnya terus cacing. Tapi dibalik, cacing itu adalah ular tidak berwarna. Nah, Kalau ular adalah cacing warna-warni ya itu. Ya sudah, itu kejadian seperti itu pasti anak-anak dekonstruksi. Aku agak pusing juga ini. Ngoreksinya kapan ini? Anak-anak kalau dibiarin kayak gini terus. Loh, kan anak-anak ini nanti ada perkembangan ya, usia perkembangan. Pasti nanti ada perubahan perkembangan di otak maupun di bacaan di lingkungan mempengaruhi itu. Jadi pada saat usia-usia mulai 7 tahun, nah itu mulai ada perubahan. 9 sampai ke 12. Yang kasihan itu sebenarnya usia-usia 12 sampai ke 17, 14, 15. transisi ya. Iya, transisi itu disebut anak-anak sudah bukan, remaja belum, remaja akhir belum. Makanya banyak produsen-produsen yang disasar pasti SMA ke atas atau Jelas. SD ke bawah, yang sudah jelas. Cilik ya, nyanyi down. Itu yang ini, yang SMP ini kasihan. Jadi geliti. Apa? Jadi geliti. Iya, Keliti ya, Jogja ya. Saya jadi keliti itu apa? Oh iya ya, langsung Yang tiba-tiba masih belum baca. jelas ininya ya. Mas Andi, Ya. itu ada fase anak itu melawan Nah, atau dia menunjukkan eksistensi diri ya. Jadi Wah, menarik. cenderung ya apa maunya dia gitu kan. Biasanya. Iya. Nah ini kan kalau kita biarin terus, dia bisa jadi anak yang Rumah air. Nah ini gimana anunya? Iya. Supaya dia Makanya di pola pengasuhan ini saya mah bukan psikolog, Saya punya pengalaman. cuman main gitu udah dari SD lah kayak gitu. Jadi sering ketemu anak-anak. Jadi kan ini masalah juga pola asuh. Pola asuh ini berpengaruh. Anak-anak punya perkembangan, ada yang fase nurut, fase ngelawan, fase macam-macam lah begitu. Tapi nah pola asuh kita ini, misalnya orang tuanya, apakah kita permisif dengan itu? Kalau permisif ya jadinya kayak tadi itu. Ah udahlah, nanti kan juga berubah sendiri. Tidak ada semacam Correction. correction. Padahal di situ ada yang permisif, ada yang sekaligus otoriter. Anak itu nggak berkembang malah. Nggak bisa. Udah. Suara kamu bagus, tapi kamu kalau tidur diam itu semuanya bahagia sekeluarga ya, nggak usah nyanyi. Udah mati aja udah itu anak. Udah Jadi nggak beliau. Maksudnya aku itu. Kalau bebas maksudnya. Jadi nyanyi dalam masa kecil. Fasenya terlambat. pasti. Nah, yang satu lagi ada yang demokratis. Nah, yang demokratis ini dia melihat kapan dia melawan, dan pasti kita kan harus tahu kenapa dia melawan. Kan nggak ada yang melawan, nggak ada penyebabnya itu. Selalu ada yang dia ingin koreksi gitu tapi nggak bisa caranya kan, ya muncullah cara melawan yang yang tantrum lah, ngamuk atau apa begitu. Dan ketika tadi model permisif, ya sudah. Ya udah. Cuman gitu aja, nggak ada penjelasan, nggak ada diskusi, nggak ada. Besok gitu lagi. Terus akhirnya terbiasa, dan akhirnya saya kalau Menjadi mau habit. ini ya, habit kalau mau ini orang tua biar gini, saya harus gitu. begini. Nah itu akhirnya orang tua bingung ke psikolog. Tapi kadang-kadang sudah telat. Suatu hari aku dapat undangan kawinan. Tulisannya gini, dilarang membawa anak-anak. Kemudian aku yang punya kawinan. Bagaimana kalau itu orang dewasa tapi kekanak-kanakan? Nggak boleh diajak. Nggak boleh datang. Tapi baru kan ngomong gitu ngeliriknya ketara. Kedaning ya. Dewasa ke Kekanak-kanakan semua. Betul, pas ini kan lebih heboh kan. Wah, ya apa? Lebih motah gitu kan, lebih kayak gitulah. Anak-anak tuh pada pintar menggambar, dan kedua itu kalau masuk di universitas pasti dia bisa elektronika.
meskipun rangkaian sederhana. Karena dia di SD itu udah Belajar. iya, Belajar. anak kelas 2 udah bisa buat baterai, anak kelas 5 udah bisa mobil remote control, rangkaiannya. Jadi begitu saya dulu masuk untuk percobaan di lab, saya kaget anak-anak sipil kok bisa merangkai gitu. Jadi alat-alatnya itu jadi memang Sudah terbiasa itu. iya, Dia sudah jadi terbiasa. dari bawah. Jadi menggabungkan art science and technology itu dari kecil. Dari kecil. Dan yang kedua mungkin ini, kalau di kita tuh langsung ilmu itu dijejelin, Pak. Iya. Jadi biasa anak kita kelas 6, kelas 1 SMP kalau di luar negeri kayak itu paling jago matematik, jago ini. Betul. Kalau di kita waktu saya juga di sana, maaf saya cerita pengalaman saya, ngelihat pelajaran S1-nya itu sederhana, hanya dilihatin fenomena. Yang Bukan cacing ya? iya. Cacing nggak ya? Yang saya Cacing kalkulus iya. ya? Kalkulus itu. Nah, kemudian Kapan dipakainya deh? kemudian yang kita dapat di tingkat 2, tingkat 3 di kampus ini itu baru tingkat master di sana. Jadi karena kita biasanya dilihatkan fenomena langsung tahu, jadi ada kayak apa namanya, kayak perasaan nggak usah lah, saya udah tahu kok. Iya. Jadi ada jadi apa namanya, penghalang gitu. Itu juga kadang-kadang orang nerangin, nggak usah perhatiin orang, kita udah tahu. Padahal itu nggak tahu sebenarnya. Jadi memang memaintain rasa tidak tahu kita itu yang, dan keinginan kita itu yang paling penting. Tadi Dan menarik. jiwa kekanak-kanakannya itu. Iya. Dunia bermain yang dibangun. Jadi bukan bermain-main, tapi dunia bermain. Bermain ya. Kalau main-main biasanya memang orang dewasa itu. Iya. Main juga. Main-main kekanak-kanakan orang dewasa. Tapi kalau mencoba masuk dunia anak-anak beda. Dia akan bermain serius banget, bermainnya tuh. Makanya Jepang bikin Benteng Takeshi itu kan kayak main anak-anak, tapi serius. Tingkat ininya serius, tantangannya serius. Padahal itu di anak-anak kan biasa kayak 17 Agustusan. Tapi itu dibuat dewasa kan, orang dewasa. Dan komik ini bisa jadi tujuan gitu, Pak. Iya. Itu Kapten Tsubasa. Saya kan 96 datang ke sana. Itu Lagi Jepang top ya Subasa. juara Pemain awal ya. 2, juara Iya. 2 itu Pak, junior U20-nya. Nah, ya. Nah, dia itu 10 tahun sebelumnya itu udah dibuat Kapten Tsubasa itu Untuk Iya. Untuk itu, Terus untuk bola. Ya, karena orang Jepang kan itu nggak suka main bola. Betul. Sukanya baseball. Baseball. Nah, untuk menciptakan itu dia lewat komik, Pak. Kayak gitu Itulah. ya. Tuh. Jadi memang komik ini, seniman ini bisa mengalihkan tujuan pikiran, dan itu bagian dari budaya. Itu yang saya lihat. Sebenarnya kalau Indonesia tuh harapanku tuh dari sinetron-sinetronnya itu. Aku tuh kepikiran loh. Enggak, Iya. kalau Oh sinetron iya, dibenerin loh. karena ditonton banyak orang. Dan itu makanya aku Nilai-nilainya kepikiran dimasukin Indonesia di tuh sana perlu ya. ada dewan budaya. Oh enggak, Jadi ini saya tanya, sinetron saya tanya ke ini yang kan dulu ya, karena dulu startup saya salah satunya itu bioskop lah ya, ini Iya. atas itu. Saya tanya, kenapa sinetron-sinetron gini? Bilang gini nih, ini yang saya lupa dia Pak produser, dia bilang gini, Mas, cerita-cerita di luar negeri itu selalu problem dan solution. Ya. Ada problem, ada solusinya. Ya. Di setiap episode ada problem solusi, Ya. problem solution. Dan itu adalah engineering. Coba anak-anak mahasiswanya Mas Budi lah diajarin nulis segala macam. Lihatnya kan Rowan Atkinson segala Ya. macam itu kan ya. Itu karena problem and solution. Nah, kita itu yang buat story-story nggak problem and solution. Jadi problem. Makanya bisa berseri-seri. Ya, kan? Ada. Serial panjang. Saya pikir Sebentar lagi mau dari- solution, problem lagi kan. Ini dikit lagi problem lagi. Ini geser dulu, Kayak ini Denny- panjang. Kayak Denny manusia ikan. Ini kan panjang kan? Benar. Ini belum solution nih, masih problem nih. Masih problem ini. problem. Nah. Saya pikir benar. Tambahin lagi. Tambahin problem lagi. Jadi selalu ada ceritanya tuh dalam satu episode itu kan ya, ada satu problem yang lokal tapi juga ada problem yang jangka panjangnya juga kan ya. Iya. Nah, jadi yang ini Iya. belum selesai baju Iya, sedikit-sedikit, iya. tapi yang di dalam satu itu ada problem yang ada solusinya pada saat itu solusi, juga. betul. Oh, ini lagi ribut hari ini. Oh, dia besok memperdebatkan masalah makanan. Nah, Besok lagi masalah sepatu. Iya. Ya kayak siapa? Seinfeld juga kan setiap itu pasti ada Iya. itunya tuh. Dan itu engineering katanya. Lama banget tuh. Ya, Friends Iya, tuh berapa 9, 11. Friends. Nah, Lebih dari 10 tahun. itu engineering, makanya kita Oh iya, Ludruk, solution. Nah, itu juga sama. Ludruk kan problem solution. Ini anaknya ini. Oke, temanya itu ya, mari kita buat cerita di situ.
Dan cara latihannya begini nih. Ya, setuju. Ngomong kayak gini-gini, ngomong, begitu iya. ini selesai taruh di panggung. Iya. Lain lah gitu. Itu jadi yang menarik di Ludruk dibanding teater serius. Teater tuh dilatih, ada hari-hari khusus kamu ngelatih vokal, ngelatih acting. Ini enggak yang ngobrol kayak gini. Kita main loh minggu depan ini. Ngobrol-ngobrol aja 3 hari main. Jadi udah tahu ya kamu nanti. Ya gitu. Ada yang satu main kecil. Kamu nggak cepet nanti kamu pengen kayak gitu. Itu udah biasa aja dan itu anak-anak Ludruk gitu. saya tuh sekarang buat karena saya seneng ini ya, karena saya selalu stuck. Nota saya tuh selalu ada 78 ide lah gitu. Tapi kadang-kadang saya kok orang-orang nggak punya ide gitu ya. Nah, kalau saya nge-challenge-nya itu dengan nulis tiap hari. Ya. Sekarang saya ganti dengan buat YouTube tiap hari. Tadi memang nggak, kontennya tuh kualitasnya nggak bagus, tapi yang penting tiap hari. Yang susah itu adalah topiknya. Tuh. Nah, Itu nabung dia. kita. Itu. Nah, yang saya bilang saya pengen kayak anak-anak hari ini ngomongin apa. Nah, itu tadi tempat bermainnya gitu ya. Jadi Betul. tempatnya apa gitu. Itu saya pernah nulis 1 tahun nulis blog tuh tiap hari. Berarti ada 365 topik. Kalau nulis kan yang susah itu kan hari ini topiknya. Besok topik ini udah seminggu tuh, waduh, nulis mulai lagi. Nah, mulai ini 365 loh. Tapi saya ngelihatnya tuh tadinya ngelihat tuh editorial koran. Ini bisa nih nulis Bisa editorial terus, ya tiap hari dan harus bagus lagi. Iya. Bukan hanya tiap hari Bukan harus asal. bagus lagi. Jadi yang nulis editorial tuh Gunawan Muhammad segala macam, kok hebat ya. Kok bisa? Nah, cuma saya tuh ingin membuatnya itu menjadi sesuatu yang quote unquote institutionalized lah gitu ya. Iya. Supaya saya Lebih bisa ngajakin orang terstruktur. lebih terstruktur dan Iya. lebih banyak lagi yang bisa kreatif. Soalnya susah ngajakin orang-anak kreatif. Kayak misalnya ya kita ngobrol-ngobrol gini, kita membuat perusahaan. Perusahaannya itu membuat pemesanan makanan. Apa nama aplikasinya? Pada diem semua. Masa membuat Padahal nama tinggal aplikasi? ngomong aja Padahal kan. tinggal ngomong kan, kalau ngomong kan nggak ada. Antri misalnya kayak gitu kan. Mangan gitu kan ya, atau apa kan apa susahnya gitu. Tapi itu kalau mahasiswa saya tanyain itu diam semua. Di kelas, di ini. Iya, kayaknya ada problem ini ya Tapi memang ya. budaya kita juga. Sistem pendidikan Karena saya dengan sempat budaya. ngajar di sana. Iya. Anak-anak kalau diberi kesempatan bertanya semuanya kan. Itu yang saya kaget. Betul. Iya. Bertolak belakang sama kita. Iya. Tapi kan kita harus berbuat sesuatu. Kalau kita berharap Indonesia akan berubah demikian saja kan nggak akan mungkin. Kalau Jadi dari metodenya ya itu beda mesti ya. dari Metode kecil. dari bawahnya mungkin. Jadi Metode waktu dari bawah. di ngajar anak-anak Iya. di masjid Masjid, itu, ah. itu mereka tak suruh baca di depan jamaah, baca kisah-kisah kayak gitu. Ya. Dan mereka semuanya berani gantian. Semua anak berani baca di depan jamaah. Gitu. Jadi ya mental keberanian itu harus dididik dari kecil. Dari kecil memang. Gitu. nggak penting topiknya, yang penting beraninya itu. Gini, Iya, keberaniannya itu. Nah di kita itu ada persoalan lagi ketika misalnya ini sebagai guru-guru gitu kan sudah di training tentang pedagogi, bahwa melatih anak harus mentalnya gini gitu. Tapi mental gurunya sendiri ini kan belum berubah. Iya. Nah, Terus ngadepin anak terus tiba-tiba ada yang berani, itu bukan terus dia ini pelajaran belum dimulai. Anak itu kan udah ngacung. Pelajaran dimulai belum waktunya bertanya. Sudah nggak mau tanya lagi bertahun-tahun udah anak itu. Ada dimatikan. Jadi kasus pemangkasan kreativitas itu sudah dimulai dari padahal di playgroup. Betul. Iya. Baru ngaco gitu. Ya kamu gantian ya sekarang ini. Ini kalau saya Iya. pas ketemu anak-anak saya di TK saya, siapa? Panik kemarin, nenek ngompol. Iya terus gimana terus? Siapa yang ngepel? Saya nggak bilang ngompol ya, aduh kok anak-anak baik nggak ngompol, bukan gitu. Kita itu bahas patronizing gitu. patronizing. Iya. Jadi kita sudah turun-temurun polanya itu maaf ya, jadi diktator memang Iya. untuk urusan itu. Kamu murid, saya guru. Iya. Padahal mestinya kita bicara pada mereka. Kalau kita bicara pada mereka berarti bicara pada kekurangan dan kelebihan mereka. Tapi kalau bicara murid, ya seperti kata Pablo Picasso, ketika seorang menyatakan dirinya itu palu, semua dianggap paku, gebukin semua. Iya. Itu dan sampai hari ini terjadi. Nanti ya belum mulai ya. Guru mau tanya kenapa kedelai itu kecil. Kacang kedelai kecil ya. Kalau gede gajah sayang. Ini kan udah ngawur. Jawab tapi salah. Membodohkan kan, itu pembodohan kayak gitu. Anak ini tanyanya serius. Kenapa kedelai itu kecil? Itu serius anak itu, bukan mau guyon. Karena pengen tahu ya. Pengen tahu. Akhirnya kan udah nggak ada jawaban kan,
masuk ke itu TK, SD masuk tanya gitu lagi, kita lagi membahas cacing-cacingan bukan kacang-kacangan, udah mati lagi. SMA tanya lagi kayak gitu, perguruan tinggi tanya kamu mau lulus apa enggak? Tanya gitu. yang ke bawah Jenis apa ini? yang ke bawah sampai perguruan tinggi itu akhir-akhir ini 5-10 tahun terakhir ini anak-anak datang cium tangan kita. Ya. Salaman kan Pak ya, cium tangan kita kan. Salin. Zaman kita kan Salin. nggak ada. Itu kerjaan dari TK itu ke SD, SMP sampai kita perguruan tinggi juga datang tuh cium tangan kita. Kadang-kadang kita risih gitu. Ya iyalah. Wasit juga kan? Apalagi yang Iya yang kalau main bola mahasiswa juga nggak gitu. risih, kalau mahasiswi yang risih kan. Ada istrinya. Rusuh. Tapi maksudnya memang ada pelajaran yang Kalau masih mah ditolaknya sini sakit. dari SD ke atas, tetapi tipenya lain. Maunya kita tuh tadi kebebasan bertanya, Betul. ini. Tetapi ada juga menarik dari sekolah-sekolah misalnya Kristen atau sekolah alam kita yang Muslim, itu anaknya berani. Jadi Pola sekarang pendidikan. udah ada berapa persen yang berani? Kalau yang memang melewati negeri, apalagi orang dari kampung apa dipaksa nanya juga nggak akan mau bertanya. Pola pendidikan. Nah, cuma kan saya selalu kan gini ya, kita udah tahu nih masalah gitu ya. Terus kita tuh berharap ada perubahan, tapi kita tidak melakukan perubahan. Nah, secara sistematis. Ini buat sendiri, saya buat sendiri. Betul, itu ini buat persoalannya. sendiri. Karena itu Pak Budi ini, kalau kita kembali ke akarnya, yang jadi guru SD juga memang bukan yang terbaik. Kemudian melihat gajinya tuh saya itu masa masih ada digaji 200.000 Pak. Itu problem saya juga dengan TPB. Dulu saya merasa TPB saya itu guru dosen-dosennya yang bagus-bagus. Yang senior-senior, yang diturunkan untuk ngajar TPB. Sekarang kan mungkin dosen-dosen yang junior yang masih baru ngajar TPB aja lah. Hukuman gitu kan ya. Untuk latihan. Temen kita Pak Bio. Itu kan dia yang junior itu angkatan saya masih Pak Bio, Pak siapa? Sutrisno. Yang guru-guru dari besar teknik gitu. dari teknik kimia. Salah kan banyak juga dosen-dosen yang udah senior yang udah seniornya pensiun lagi. gitu kan ya, terjunkan aja ke TPB kan gitu kan ya. Oh Pak Sas berarti. Pak Sas Sekarang kan karena administrasi tidak memungkinkan, jadi wah nggak boleh gini. Itu yang sampai sekarang saya berantem terus. Kemudian ini Pak, waktu saya sempat jadi senat fakultas, ternyata memang kita kayak apa? Kayak ada perjanjian. Anda dikasih uang sekian, belum sekian, Anda harus IP-nya naik, waktu kuliahnya ini. Jadi bukan lagi, jadi seakan-akan kita kayak bukan training melakukan aja apa yang ini, nggak seperti dulu lagi. Instruksinya diikutin aja gitu ya. Gitu. Atau istilahnya kalau di sekolah-sekolah itu nilai ketuntasan, ngejar nilai ketuntasan. Targetnya harus gini untuk sudah dikejar sampai itu aman, udah selesai. Padahal dia punya potensi lebih jauh. Itu kemudian sistem pemberian nilai. Kalau kita baca Indian Institute of Technology yang banyak jago, itu kan masih kayak kita dulu Pak. Dapat nilai 15-20 kali 100 itu biasa. Iya biasa. Sekarang mana ada anak-anak nggak kuliah aja dapat C, dapat. Jadi anak-anak tanpa India masih gitu Pak? apa? India masih gitu? Masih. Oh pantas ya. Saya dulu pernah kebetulan di Nepal, saya roommate sama orang India dari situ. Cerita masih. Masih. Ya, tapi kan ini ya yang saya ini kita tuh harusnya kan berubah secara terstruktur ya. Kalau enggak kan nanti ini mau kita bawa kemana? Parsial, sekarang masih parsial. Secara terstruktur ya Karena mau di Kemendikbud. memang kalau mau masuk ke sana Mas, memang mau nggak mau memang harus mengambil kebijakan. Kalau mau rubah struktural ya, karena kalau enggak ya parsial-parsial aja kan. Kita punya wewenang di mana, Mas punya punya ini. Paling di lingkungan kita. Tapi kalau kita masuk ke memang ke kebijakan ya, nah itu bisa. Harapannya Mas Budi itu secara struktural oke kita. Nah, Tapi salah satu kan kita pada terobosan. nggak mau gitu. Nah iya, karena buat apa kan? Ya kan sama kan mikirnya, buat apa gue capek-capek gitu. Toh gue sekarang buat ini aja udah happy. Tetap saya melihatnya kita perlu guru-guru yang memang
untuk tingkat SD, Iya. itu Iya, yang terobosan. betul-betul Pokoknya selama meletakkan. Nggak hanya guru ya, pendidikan dasar nggak dirubah, mungkin kurikulumnya nggak ya, usah berharap kurikulumnya perubahan. Nah, saya perubahan ngerasa luar banget biasa. waktu anak ya, anak saya dulu kan pernah sekolah dulu kan di Inggris kan, sekolah di Inggris sampai kelas 3 kan sih salah satu, pindah sini masuk sama kan, itu beda langsung. Iya. Dari yang dia ceria masuk sini tiba-tiba harus yang tadi dia selalu iya, gini kan, iya. angkat tangan, Coba nanya, bertanya. gini, bertanya. Saya udah baca, kamu belum kan gitu. Nah, gitu. Itu. Jadi maksudnya dari perbedaan pola pendidikan aja itu udah sangat ekstrim ya, antara yang di. Aku jadi ingat. Nah, dan di sini juga kan belum tentu sekolahnya juga kalau misalnya kita masukin ke international school mungkin polanya masih sama seperti itu. Ya, mereka masih berbeda mengikuti. dengan kalau kita masukin ke negeri ataupun ke swasta yang masih ortodok ya. Beda hasilnya. Dan satu lagi karena persaingan juga. Persaingan yang ketat ya. Di kita ini kan persaingan kan orang banyak banget nih seusianya ini ya. Apalagi kalau misalnya yang waktu kemarin itu pas tahun apa namanya emas yang apa Tahun emas 2021. Nah, itu kan Iya, tahun Cinanya itu tahun emas apa itu ya. Wow, jadi orang pada beranak jadi banyak banget ya. Oh, itu angkatan itu persaingannya luar biasa. Angkatan 19 ini kan persaingannya Yang luar apa, biasa. anak milenial gitu. Iya, Yang lahir Milenium. Untuk supaya dia akhirnya bisa untuk merasa bahwa dia bisa untuk masuk ke universitas dengan kualitas bagus, makanya mereka harus compete yang luar biasa. Tapi Beda saya kalau di Inggris. Di Inggris mah udah jelas kalau jalannya saya mau melihatnya kemana. harus berangkat SDT Kak. Karena Iya sih. kalau lihat misalnya, maaf sekali lagi karena pernah anak-anak sekolah juga di sana, kita lihat itu anak SD aja udah nggak diantar. Iya. Jadi orang tua Mandirian. orang tua tuh sudah ada di Ada batas garis. perempatan Iya, itu yang atau batas nungguin. garis. Anak Sampai sini itu orang tua, diajak anak-anak jalan. sama. Iya. Kemudian sampai SMA nggak boleh diantar mobil sampai depan Iya. sekolah. Bikin macet. Nggak Kita boleh. kadang-kadang lihat yang Kita anak-anak bikin orang macet kayaknya malah. diturunin Pak sampai Kalau depan di gerbang, kalau perlu kelas. disambut sama satpam. Ayo naik, pintunya dibukain, ngawur. Nah ini ya tadi TKSD, ini Beda, saya memang. setuju dan saya bikin program tadi yang saya ke provinsi-provinsi itu judul acaranya Creativity Day for Teachers. Itu saya ngasih workshop seperti itu dan saya minta pesertanya minimal 1.000, minimal 1.000 guru, terserah mau diambil dari mana-mana. Kemudian Dikbud, ini programnya angkatan saya 85 ya. Yang Dikbud kita kerjasama, tapi Anda nggak usah ngisi konten. Anda ngeluarin sertifikat saja untuk pengakuan karena kita masih ada sertifikat. Kita kasih ilmu yang bagus, kasih materi-materi yang menggerakkan, yang membuat dia oh boleh ya gini ya, oh boleh gini dan sudah diakui sama teman-temannya juga. Ini kan masalah struktur tadi Mas, mencoba itu upaya seperti itu sampai akhirnya peserta itu dari kan biasanya sertifikat itu dikeluarkan sesuai dengan misalnya tingkat kecamatan, tingkat provinsi. Nah, itu sertifikatnya akan ini. Kemudian seringnya kalau ada workshop itu yang ikut adalah anggota yayasan, kepala sekolahnya aja, bukan pelaksana. Nah, itu yang saya bongkar. Sekarang pesertanya harus guru aktif yang di lapangan. Sehingga peserta bisa banyak, dapat satu hari mereka tergerakkan sampai pada titik dia harus melakukan ini salah satu tes untuk creativity yang saya ini kan kita bagi kertas koran banyak itu koran bekas ya karena memang waktu itu masih banyak koran bekas sekarang bikin sesuatu dari situ kayak gitu. Saya tanya dulu dari kertas koran nih bisa dibikin apa? Ini bisa jadi layang-layang, saya tulis. Bisa jadi perahu, saya tulis. Bisa jadi burung-burungan, saya tulis. Bisa jadi dompet, saya bayar baju terus sampai ketemu ada 30. Wah, ketawa-ketawa mereka. Wow, dicatat. Oke, sekarang siap kertasnya udah siap semua udah. Ini semua jangan dibikin.
Bikin yang lain. Mikir mereka. Tapi Apalagi. iya, tapi keluar semua yang baru. Saya nemu ini jadi ular tuh kan. Nah, kan artinya itu ketika ditekan begitu, ini salah satu terus keluar itu. Dan itu main-main mereka kan orang dewasa kan tuh. Oh, coba-coba. Aduh, segini boleh nggak? Boleh, bisa tuh kan baru. Dia bangga. Nah, setelah bangga begitu, walaupun dari tingkat desa dapat sertifikat nasional, akan bergerak dia mendapatkan improvement yang luar biasa. Dia berubah yang tadinya sistemnya cuma satu arah, nggak interaktif, terus gitu-gitu aja. Sekarang bisa menggerakkan dia, dipraktekkan di sekolah, dapat sertifikat, dia bisa maju. Mungkin punya sekolah, ya gitulah. Ininya sedikit sulit. Sekarang udah 22.000 yang saya ini. Nih, saya topik lain lagi nih, nyambung situ lagi. boleh. Saya kan sebenarnya mencoba gini semua itu agak sedikit ini juga ya, ada rasa kegalauan. Ini nanti Indonesia mau kemana kan? Berarti kan harus ada anak-anak muda lagi ya. Kita udah inilah, udah bukan masanya lagi gitu. Berarti ini harus dibawa kemana nih anak muda? Generasi. Kalau kita nggak melakukan sesuatu ya nggak mungkin lah, bukan berharap tiba-tiba dapat rezeki nomplok kan nggak mungkin gitu ya. Nah, salah satu kesulitan saya dalam mencoba mengubah ini semua itu role model. Sekarang anak-anak yang ada di lingkungan dunia saya itu melihatnya apa? Atta Halilintar. Iya kan? Saya bilang oke. Atta Halilintar kan memang harus ada. Cuma 3 orang, nggak perlu di Indonesia itu nggak butuh 10.000 Atta Halilintar. Iya betul. 3 orang cukup gitu kan ya? Ya kan? Gitu. Tapi cita-citanya begitu. Pak Budi, Ya. asisten saya dulu, Ya. Diksi, Ya. Pak Budi loh role modelnya. Nah, Karena dia kan dari Ocean, Iya. tinggal di lab saya. Iya. Tapi setiap pulang meskipun waktu itu belum saya kenal Pak Budi, Iya. nama Pak Budi itu sering diomongin. Muncul gitu ya. Itu bukan harum tercemar. Bahasa sekarangnya viral. Dan Diksi itu kan sekarang tinggal di Jepang. Iya. Suaminya itu Alia. Iya. Itu dulu wah apa-apa waktu itu I3 ya. Iya. Apa-apa Pak Budi kalau di lab saya itu. Jadi yang saya cari sekarang tuh kan gini, saya tuh kalau menceritakan dengan Iya. role modelnya Iya. kayak saya, itu Iya. udah nggak cukup umurnya lagi, gapnya tuh udah kejauhan. Jadi saya harus cari yang muda. Kayak tadi kalau di Jepang kan dibuatkan Tsubasa itu kan jadi meskipun itu Iya, itu model itu. kan model kan, Iya. anak siapa yang jadi Tsubasa. Betul. Nah Indonesia tuh nggak ada gitu. Kalau saya ngasih contoh lagi Elon Musk, itu kejauhan. kejauhan. Itu Amerika, budaya udah beda, ininya beda, udah ada yang mau, gitu kan ya. Orang itu kan ya, saya tuh lagi mencari champions anak-anak muda yang bisa kita lihat. Jadi daripada saya susah-susah bilang, kamu pengen jadi kayak dia nggak? Nah, iya gitu. gampang Betul, ya. betul. Tara aja, Tara. Iya, harus ada anak-anak muda yang kita inikan. Saya cari tuh anak, saya tuh nggak cari yang jenius yang apa enggak gitu tadi kan dia yang kayak tadi yang main badminton. Oke, kenapa anak-anak suka badminton? Karena kita ada role modelnya, ada Rudi Hartono, ada Lim Swee King. Jadi kalau ada orang lain-lain gitu, gue juga bisa. Orang Indonesia pasti bisa karena ada role modelnya gitu ya. Di dunia teknologi tuh saya nggak ada. Jadi tuh saya Bapak susah di dulu dunia IT. zaman 20 tahun lalu Itu dia udah telat. Nah sekarang saya cari ini. Contoh misalnya, saya sekarang lagi seneng Gibran, Advisory gitu kan ya. Karena saya bilang, oh ini bagus nih, jadiin ini role model. Tapi kan saya butuh 10 lah, 20 lah gitu. Nah yang saya pengen sama-sama itu, yuk kita cari anak-anak champions ini yang kita jadikan role model, kita bina mereka sama-sama gitu kan ya. Sehingga lebih mudah bagi kita untuk ngajarin, kamu jadi kayak dia aja gitu.